Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zakaria Bahanan, NIM 18 19 10 50 1056, mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara Omnibus Law, OSS, OMP dengan Sistem Informasi Perencanaan dan SIG. Ya, pembahasannya itu ada 3. Yang pertama yaitu Omnibus Law, yang kedua OSS atau One Single Submission, yang ketiga yaitu OMP atau One Map Policy. Ya, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu Omnibus Law. Omnibus Law sendiri yaitu regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik secara harfiah. Definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yakni omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Omnibus Law merupakan teknik atau metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau materi pokok dengan tujuan tertentu, guna menyimpangi suatu norma peraturan. Dengan Omnibus Law cipta lapangan kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi yang meningkatkan income dan daya beli, dan mendorong peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan income, daya beli, dan konsumsi. Dengan adanya Omnibus Law akan mempercepat proses sinkronasi peta yang berisi informasi geospasial pada OMP atau One Map Policy. Proses tersebut dibantu dengan bantuan teknologi GIS atau Web GIS. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yaitu ada 3 konsep perizinan melalui OSS. Yang pertama, menggunakan suatu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha, izin usaha, dan izin operasi atau komersial. Yang kedua yaitu perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku utama. Yang ketiga, pemenuhan komitmen diselesaikan di kementerian atau lembaga atau Pemda.
Kemudian lembaga tersebut menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui OSS. Hubungan dengan SIP dan GIS. Peta digital yang menjadi hasil akhir dari pengintegrasian antara OSS dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Disajikan melalui bantuan teknologi yang bernama WebGIS. Satu kesatuan ini juga termasuk ke dalam SDSS atau yaitu Spatial Decision Support System atau pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi geospasial. Ya, selanjutnya yaitu memasuki materi ketiga, OMP atau One Map Policy. One Map Policy atau kebijakan satu peta merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang memberikan 3 mandat utama kepada BIG untuk membangun informasi geospasial dasar atau GID, membina informasi geospasial tematik atau IGT yang diselenggarakan kementerian atau lembaga, serta membangun infrastruktur informasi geospasial atau IIG. Beberapa persoalan yang muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria, terutama di wilayah perbatasan akibat sengketa tanah dan pembangunan tata ruang dan wilayah yang tidak sesuai pun tidak dapat dihindari. Konflik agraria di Indonesia hingga 2 Mei 2018 sejumlah 334 kasus dengan luasan total 233.000 hektar tercatat oleh kantor staf presiden. Berdasarkan investigasi terlebih jauh, diketahui bahwa akar dari persoalan tersebut adalah aplikasi, standar, dan format peta yang tidak seragam oleh stakeholders, kementerian atau lembaga pemerintah dan swasta, mitra pembangunan, dan LSM dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait. Adapun berbagai manfaat dari One Map Policy adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui secara satu pintu melalui geoportal. Selanjutnya yaitu efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi investor terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem OSS atau Online Single Session. Nah, selanjutnya itu kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Selanjutnya yaitu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Hanya memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Dan terakhir yaitu aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional, serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Selanjutnya yaitu hubungan dengan SIP dan GIS. Peta yang terdapat dalam One Map Policy dapat digunakan sebagai input data perencanaan suatu wilayah dan menghasilkan kebijakan pemanfaatan ruang untuk melakukan pembangunan wilayah.
Ya, kesimpulan dari materi tersebut yaitu Omnibus Law Online Single Submission atau OSS dan One Map Policy atau OMP memiliki hubungan yang erat dengan sistem informasi perencanaan atau SIP dan Geographic Informasi System atau GIS. Hal itu terjadi karena proses-proses dalam pelaksanaannya memanfaatkan data informasi untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan SIP dan GIS, Omnibus Law dapat mempercepat proses sinkronasi peta-peta yang menjadi dasar dalam menyusun dokumen tata ruang. SIP dan GIS juga dapat mempermudah para pelaku usaha atau investor untuk menentukan lokasi kegiatan usaha atau proyek investasi, sementara itu untuk menggunakan kebijakan satu peta atau One Map Policy, SIP, dan GIS digunakan untuk menampilkan atau mengolah informasi geospasial. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi tersebut. Mungkin mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan kata atau kekurangan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari saya Zakaria Bahanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.